Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kalimat ini setelah diucapkan 2000 tahun yang lalu kemudian diulangi setiap hari dalam gereja Katolik, dan tidak ada hari tanpa kalimat ini. Kalimat itu berbunyi, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hari ini kita dengar dalam firman kitab Yohanes yang diucapkan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian setelah 2000 tahun ini kalimat itu nggak pernah hilang, karena setiap hari diucapkan oleh imam gereja Katolik pada saat merayakan kurban misa. Kamu mendengarnya setiap minggu sekali kalau yang misa harian, kamu akan mendengarnya setiap hari kalau ikut misa harian. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nanti perhatikan, sesaat sebelum komuni kalimat itu diulangi, besok minggu depan diulangi, setiap hari minggu diulangi, bahkan setiap hari diulangi. Apa maknanya? Kalimat yang sangat pendek tapi begitu padat akan makna yang luar biasa. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yuk kita pelajari pelan-pelan dari sejarahnya sebelum Tuhan Yesus sampai pada zaman Tuhan Yesus, para rasul sampai hari ini. Anak domba itu dalam kebudayaan dan agama Yahudi digunakan sebagai kurban untuk penebus dosa. Kalau kita memperhatikan dalam kitab-kitab perjanjian lama, kalau umat Israel berdosa kemudian dibawa anak domba ke bait suci, disembelih, anak dombanya mati, umatnya dosanya hilang. Jadi anak domba dari pihak manusia yang dipersembahkan, disembelih, dibunuh, sehingga anak domba itu tanda petik bahasa gampangnya menyerap dosa-dosa manusia, kemudian manusia yang berdosa hilang dosanya. Manusia yang harusnya mati tidak jadi mati karena yang dimatikan anak domba itu. Bahasa simpelnya, anak domba menggantikan dihukum supaya manusia tidak dihukum dan tidak mati. Setiap tahun dipersembahkan terus-terus, setiap tahun dipersembahkan terus-terus. Sejarahnya mundur sampai pada zaman Musa. Zaman Musa kira-kira 3300 tahun yang lalu kalau kita ukur dari zaman sekarang. Pada saat Musa akan membebaskan umat Israel dari tanah Mesir, nanti kalau kita rayakan di dalam peristiwa Malam Paskah, itu awal mulanya. Bagaimana kutuk atau tulah di Mesir, orang-orang Mesir yaitu anak-anak sulung mati, tapi anak-anak sulung Israel selamat karena mereka menyembelih anak domba. Bahasa gampangnya, anak domba menggantikan manusia yang harusnya mati tapi tidak jadi mati karena dipersembahkan kurban anak domba yang dibunuh. Ini dasarnya dulu. Kalau ini nggak kita pahami, kalimat itu sulit untuk kita maknai. Kalimat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia sulit kita pahami kalau kita nggak paham akar sejarahnya. Akar sejarahnya dari umat Israel sampai pada zaman Musa. Kalau dijelaskan pakai bahasa teologis agak sulit, tapi kalau dijelaskan dengan bahasa mudah mungkin akan membantu kita memahami nalar atau logikanya. Jadi simpelnya adalah kurban itu si A mati sehingga si B selamat, si ini mati sehingga si itu selamat. Gampangnya menggantikan begitu. Loh kok bisa begitu? Kan manusia harus menanggung dosanya masing-masing. Ya bisa saja. Sekarang saya pakai nalar sederhana. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa teologi sudah botak, putih, kerut-kerut kamu. Tapi bahasa gampangnya begini. Di dalam alam dunia yang kelihatan ini sederhana sekali. Nalarnya dapat masuk akal kok. Yang ini mati supaya yang lain bisa hidup. Itu sehari-hari kita alami sebenarnya. Kamu sehari-hari makan apa? Makan ayam kan? Memang kamu makan ayam, ayamnya tetap hidup? Enggak kan? Ayamnya mati kan? Ayamnya mati supaya kamunya hidup. Kau makan sate Marangi, sate apa itu namanya? Sate sapi kan? Emangnya sapinya tetap hidup? Enggak kan? Sapinya mati supaya kamunya yang hidup. Jadi nalar kurban itu begitu sederhana sebenarnya. Tentu ini saya namanya simplifikasi ya. Saya gampangkan, saya mudahnya biar dicerna dengan mudah. Kalau dijelaskan dengan bahasa teologi ya bisa, nanti 2 jam saya bisa jelaskan dalam traktat-traktat teologi. Tapi gampangnya begitu. Logika kurban itu sehari-hari kita alami, saudara-saudara. Ayamnya mati supaya saya hidup, sapinya mati supaya saya hidup, yang lain mati sehingga saya berjalan tetap hidup. Itu nalar kurban, sederhana sekali. Dalam hidup sehari-hari kita jalani. Itulah kenapa secara spiritual atau rohani Tuhan memberi satu hukum bahwa anak domba mati
supaya manusia selamat. Namun persoalannya adalah anak domba dari pihak manusia itu harus dikurbankan setiap tahun terus, bahkan setiap hari pada zaman perjanjian lama. Dikurbankan lagi, dikurbankan lagi, dikurbankan lagi. Ada kurban harian namanya. Kenapa? Manusia dosa tiap hari. Jadi dibunuh lagi anak domba sehingga terlalu banyak anak domba, nanti lama-lama habis, bahasa simpelnya. Maka Tuhan 2000 tahun lalu menyelesaikan problem ini. Kalau dulu anak dombanya dari pihak manusia, anak domba manusia, 2000 tahun yang lalu Tuhan mengutus anak domba ilahi yang datang dari Tuhan, namanya Yesus Kristus, junjungan kita, supaya dengan anak domba Allah ini kurban satu kali untuk selama-lamanya cukup. Kalau dulu setiap hari dikurbankan, itu namanya anak domba manusia dari pihak manusia. Sekarang 2000 tahun lalu mulainya Tuhan mengutus anak domba ilahi, bentuknya manusia tapi gelarnya anak domba Allah, karena kemudian dibunuh di kayu salib. Itulah kurban perjanjian baru yang menyelesaikan semua kurban perjanjian lama. Kalau dulu perjanjian lama kurbannya anak domba dari manusia, sedikit-sedikit terus, perjanjian baru kurbannya ini anak domba dari pihak Allah, menyelesaikan semua kurban satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian kurban ini diberikan, kurban ini disalurkan, kurban ini disampaikan kepada umat dalam setiap ekaristi. Maka saya selalu kalau menyebut misa itu ada kata kurban. Seperti itulah ajaran gereja Katolik, kurban misa. Itu sejarah kenapa anak domba Allah. Maka kita bersyukur bahwa Yesus Kristus menggantikan kita mati supaya kita hidup. Nalarnya tadi sudah saya jelaskan di bagian awal, begitu sederhana. Lalu pelajaran imannya apa? Pertama, kita perlu mendalami dan menghayati bahwa misa adalah sebuah kurban, anak domba Allah yang dikurbankan. Berarti dalam setiap misa itu bukan perayaan tepuk tangan, joget-joget apa, tapi perayaan kurban. Itulah kenapa sebutan kurban misa sesuai dengan ajaran gereja. Maka hal pertama, hayati, pikirkan, rasakan, dan alami bahwa setiap kali saya datang misa, saya menghadiri sebuah kurban. Kristus, anak domba Allah yang disembelih supaya saya selamat. Maka saudara-saudari, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan itu kita eliminasi, kita buang. Sebab di depan setiap misa adalah peristiwa kurban. Masa Kristus berkurban kita serampangan dan sembarangan? Kan tidak begitu. Maka hal pertama, perbaiki sikap lahiriah, perbaiki sikap batiniah, bahwa setiap misa adalah kurban. Ada dua sikap batiniah dan sikap lahir yang kelihatan. Masa di depan kurban Kristus kamu main HP? Masa iya ada orang duduk itu kakinya ditumpangkan begini di depan kurban Kristus? Nggak ada kalau di sini, di tempat lain ada tentu saja. Jadi ada dua sikap yang perlu diperbaiki supaya kita layak di depan kurban, sikap batinnya dan sikap lahiriahnya. Jadi hayati, kalau saya sedang di dalam misa itu, saya ada di depan kurban Kristus. Nomor dua, dalam hidup sehari-hari yang perlu kita kembangkan, saudara-saudari, hidup itu tetap berjalan karena ada yang berkurban. Itu udah hukumnya memang begitu. Hidup bisa tetap berjalan karena ada yang berkurban, siapapun itu. Dan dalam hidup sehari-hari, dalam hidup keluarga contohnya, selalu ada yang berkurban. Dalam hidup pelayanan selalu ada yang berkurban. Kamu merayakan misa seperti ini, selalu ada yang berkurban. Latihan KOR itu bentuk kurban kecil. Kalau saya melayani misa pagi 4:30, 4:30 bangun itu kurban. Karena harusnya kan 4:30 itu tidur enak banget ya. Itu kurban-kurban kecil. Para bapak dan ibu yang nganter sekolah itu kurban sebenarnya. Bapak-bapak yang harus bangun pagi-pagi untuk kerja itu kurban. Kurban-kurban kecil yang kita alami dalam hidup harian itu syarat supaya hidup tetap berjalan. Maka mari menghayati kurban sebagai sebuah persembahan. Apapun bentuknya, kurban itu bisa gede, bisa kecil, karena kurban bagian dari hidup yang nggak mungkin hilang. Kalau nggak ada yang berkurban dalam hidup ini, dunia tidak berjalan, kehidupan tidak berjalan, keluarga tidak berjalan, semua bisa berjalan hanya kalau ada kurban. Maka renungannya sederhana. Mungkin hari-hari ini saya sedang merasa berat, kamu sedang merasa berat, aduh kok saya terus yang berkurban.
hayati sebagai sebuah persembahan supaya dipersatukan dengan kurban Kristus. Kalau begitu, lalu kamu akan menyadari, oh ya, hidup ini memang harus ada kurban, kalau enggak bisa berjalan. Demikian makna dari firman hari ini. Shalom alaikum.